حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di Jordan yang istana-istana Wicked itu ya, yang kesan sekarang. Allah alam, barangkali itu milik Samud. Kalau Hud itu di mana? Di Hadramaut. Kaum Ad di Hadramaut. Hadramaut memang apa, negeri yang tua, sangat tua. Tapi yang tua besar-besar juga dia punya. Iya, karena kaum Samud sendiri besar. Mereka masih zaman apa, jauh sebelum Nabi Musa. Nabi Musa aja besar, apalagi kaum Samud yang datang setelah Hud, setelah kaum Ad itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Samud yang mereka itu apa? Yaitu mereka itu mengukir dan jab, yaitu apa namanya, memotong-motong batu-batu karang di lembah-lembah. Mereka makhluk yang kuat memang. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah. Ini sekarang kita masuk kepada apa makna dari afa. Karena Allah Ta'ala berfirman di sini, au ta'fu angsu'in, atau kalian itu atau kalian itu memaafkan kesalahan. Tayyib. Afa. Fa afa ta'ti fil lughah lima'ani. Afa di dalam bahasa itu memiliki beberapa makna. Al awal afa anidzam, yaitu menghapus dosa. Sofaha anhu, memaafkan. Wa afa asqata haqqah, artinya adalah menggugurkan haknya sendiri. Tidak mau membalas. Kama qala ta'ala illa an ya'funa, kecuali kalau para wanita itu memaafkan, yaitu apa, tidak mengambil hak dari mantan suaminya itu. Mengambil apa itu? Mengambil mut'ah ketika adanya tolak. Yusqitu huquqahum. Yang betul bukan yusqitu, karena apa, ini mudzakkar, sementara an ya'funa itu adalah kembalinya ke muannas, ke para wanita itu. Maka yang betul adalah apa? Yusqitna. Dan memang terjadi khilaf tentang masalah ini, ya'funa yang memaafkan itu para wali wanita ataukah para wanita itu sendiri. Tetapi yang benar kata para mufassirun adalah para wanita. Seandainya yang kembalinya adalah kepada para wali, yaitu laki-laki yang menjadi wali wanita itu, mungkin ayahnya atau semacam itu, niscaya apa, nunnya itu hilang, diganti dengan alif, an ya'fu. Tapi manakala Allah Ta'ala menetapkan nun di situ setelah adanya an masdariyah dan nasab, maka ini menunjukkan bahwasanya ini bukan untuk laki-laki, tapi ini untuk para wanita. Nunnya adalah apa, nunun niswah. Berarti maknanya adalah an yusqitna. Bukan dengan wawu. Maka bukan huquqahum, tapi huquqahun. Ini pentingnya apa itu masalah nahwu di dalam kita merojihkan suatu perselisihan dalam tafsir. Tayyib. Cuma yang diinginkan adalah artinya memaafkan, yaitu menggugurkan haknya sendiri. Wa afal qaum ay kasuru. Ini makna yang kedua. Afa artinya adalah kasur, yaitu menjadi banyak. Ada nggak dalilnya? Sebagaimana beliau mendatangkan dalil untuk makna yang pertama, ada dalilnya. Untuk makna yang kedua ini, kita lihat dalilnya di mana ya? Sepertinya kita pernah lewat dalil itu di dalam surat Al-A'raf. Coba mudah-mudahan Allah menolong. Jadi kalau kita cepat menemukan. Tapi di mana ini? Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-95. Allah Ta'ala berfirman, "Summa badalna makana sayyi'atil hasanah hatta afau." Kemudian kami mengganti tempat kejelekan itu menjadi kebaikan. Maksudnya adalah ketika umat-umat terdahulu mereka itu disiksa oleh Allah, kemudian apa? Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada generasi yang berikutnya atau kepada anak-anaknya, diberikan kekayaan,
hatta afau, sampai mereka menjadi banyak kembali. Wa qalu, ternyata generasi yang berikutnya mengatakan, qad massa aba'ana dharra'u was-sarra. Ayah-ayah kita, mereka tertimpa bencana dan juga mereka mendapatkan kebaikan, yaitu mereka menyangka kebaikan dan kejelekan itu hanyalah sekedar apa? Pergantian hari saja. Sekedar apa? Sekedar urusan geografis. Kadang bumi itu bergoncang, kadang bumi juga apa? Mengeluarkan rezeki yang banyak. Sekedar apa? Sekedar nasib saja. Padahal itu adalah hukuman dan peringatan dari Allah Ta'ala. Maka ketika mereka tidak mau mengambil pelajaran, fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba, secara mendadak dalam keadaan mereka tidak sadar. Cuma syahidnya di sini adalah hatta afau, yaitu apa? Mereka menjadi banyak. Baik. Kemudian qal wa minhu hatta afau ay kasuru. Ini memang dari ayat tadi ya, hanya saja tidak dikasih alamat bahwasanya ini adalah ayat. Dia ada dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-95. Tayyib. Wa afal manzil ay intomas, yaitu terhapus. Afa artinya adalah terhapus. Wa minhu qaulu Hasan ibn Sabit, afat zatul asabi'i fal jiwa'u ay zalat wa zala ahluha wantamasat. Pemilik jari jemari itu telah hilang. Apa ini fal jiwa? Wallahu alam, ini il jiwa kita belum tahu artinya. Ay zalat, yaitu dia itu hilang. Wa zala ahluha, dan keluarganya juga hilang. Wantamasat, dan terhapus. Asar dari Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu ini diambil dari syair beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah beliau, sirah Ibnu Hisham yang kedua muka surat 421, dan juga diriwayatkan sebagiannya oleh At-Tabari yang ke-19 muka surat 117. Hanya saja dalam sanadnya ada Maslamah ibnu Alqamah dan dia itu dhaif. Wallahu a'lam. Qauluhu, kemudian ucapan beliau afuwan, taib. Ini berarti kemana ini pembahasannya? Yaitu masih ayat yang tadi. Al-jiwa di sini artinya adalah lembah yang luas, atau barangkali artinya adalah kelapangan atau pertengahan rumah. Atau jiwa itu adalah suatu benda yang diletakkan di atasnya kidir, yaitu ketel, terbuat dari kulit dan sebagainya untuk melindungi bagian bawahnya. Lalu apa yang sesuai di sini kira-kira? Fal jiwa'u. Sampai bahkan al jiwa, yaitu, tapi ditafsirkan di sini apa? Jadi yang hilang, yang sirna adalah wanita itu, si pemilik jari jemari itu, sampai bahkan keluarganya. Cuma keluarga berarti makna yang diinginkan di sini apa ya? Makna yang sesuai di sini apakah rumahnya? Wallahu a'lam, karena terkadang bait itu artinya adalah keluarga. Itu mungkin. Jazakallahu khairan. Cuma paling tidak secara bahasa kita mendapatkan al-jiwa artinya adalah tempat yang luas. Al-wasi'ah minal audiyah, atau dia adalah al-wasi'ah minal bait. Jazakallahu khairan. Tayyib, qauluhu afuwan maknahu dzu al-afu, pemilik maaf, pemilik pemaafan, yang maha memaafkan. Wa huwa tarkul mu'akhazati 'ala irtikabi dzam, yaitu tidak menghukum terhadap, yaitu pelanggaran dosa, terhadap perbuatan dosa.
wa huwa ablagh minal maghfirah. Dan dia ini lebih mendalam daripada ampunan. Ini tidak benar. Tidak benar. Dan kenapa? Karena yang betul adalah apa? Bahkan maghfirah itu lebih kuat daripada pemaafan. Memang terjadi khilaf, tapi yang benar bukan apa yang beliau sebutkan di sini. Kita baca dulu aja. Fa innaha mustaqqatun minal ghafar. Karena maghfirah itu dia mustaq, pecahan dari al-ghafar wa huwa satr. Ini makna yang dipakai oleh siapa? Oleh Ibnu Mandur, pemilik Lisanul Arab, dan ini tidak tepat, yaitu kurang. Wal afu izalatul asar. Sementara afu ini dia menghilangkan jejak-jejak atau sisa-sisa dari dosa tadi. Memang kalau kita hanya mengartikan semacam ini betul, bahwasanya maghfirah ini hanya menutupi dosa, dosanya masih ada tapi sekedar kita selimuti saja. Sementara afu itu betul-betul dosanya dihapus. Sementara yang benar adalah yang disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya maghfirah itu dari ghafar, dan ghafar bukan hanya satar, tetapi dia adalah as-satar ma'a al-wiqayah, yaitu memang dia menutupi dosa sekaligus melindungi orang itu dari apa? Dari efek-efek buruk dari dosa, dari pengaruh buruk dari dosa tadi. Di antaranya adalah apa? Adalah mighfar. Mighfar yaitu helmet yang digunakan untuk melindungi dari peperangan. Dia bukan hanya menutupi kepala saja, tapi juga untuk melindungi. Sebagaimana maghfirah itu adalah apa? Bukan hanya dosanya ditutupi, tetapi juga apa? Dosanya itu dihapus, dan juga sekaligus orangnya dicintai. Itulah maghfirah. Dan itu juga disebutkan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi maghfirah itu lebih apa? Lebih kuat daripada sekedar afu, daripada sekedar pemaafan. Tayyib. Wa minhu, kita lanjutkan, di antara penggunaan lafaz afu adalah afatid diyar, yaitu negeri-negeri itu telah terhapus. Qala Ibnul Qayyim fin Nuniyah, Ibnul Qayyim dalam Nuniyah yang kedua, muka surat 16, beliau mengatakan, wa huwal afuwu fa afwuhu wasi'al waro. Allah itu adalah maha pemaaf, maka maafnya dia itu, pemaafan Allah itu meliputi seluruh makhluk. Laulahu gharal ardu bisukani. Seandainya bukan karena pemaafan dari Allah, niscaya dunia ini, niscaya bumi ini telah tenggelam dengan orang-orang yang tinggal di atasnya. Memang itu betul. Tapi ini bukan pembahasan tentang apa? Tentang mana yang lebih kuat, pemaafan ataukah pengampunan. Kalau kita ingin menggunakan kalam Ibnul Qayyim tentang mana yang lebih kuat, itu bukan di Nuniyah, tetapi di dalam apa? Kitab beliau Madarijus Salikin. Hanya sedalam Nuniyah ini sekedar menetapkan termasuk nama Allah adalah Al-Afu. Tayyib. Qauluhu qadira ay qadiran ala kulli syai'. Allah mampu untuk melakukan apapun. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman ja'ala syai'an minal a'mali kharijan an qudratihi wa masyiatih. Barang siapa dia menjadikan ada suatu amalan yang keluar dari kemampuan Allah dan kehendak Allah, faqad alhada fi asma'ihi wa ayatih. Maka sungguh dia telah melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Bi khilafi ma alaihil qadariyah. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang Qadariyah. Ini kalam di Majmu' Fatawa yang ke-11, muka surat 354. Untuk permasalahan tadi sudah sering kita lewati. Masalah apa? Bahwasanya orang Qadariyah terbagi menjadi dua, Qadariyah Jabriyah dengan Qadariyah Mu'tazilah. Qadariyah Jabriyah mereka berlebihan dalam menetapkan takdir, sampai mereka mengatakan apa? Manusia itu tidak mampu melakukan apapun dan tidak punya keinginan apapun. Semuanya adalah semata-mata Allah yang menggerakkan mereka tanpa ada keinginan dan tanpa ada kemampuan dari makhluk. Ini adalah akidah yang salah. Adapun Qadariyah Mu'tazilah, mereka adalah berlebihan di dalam mengingkari takdir, berlebihan di dalam menetapkan kemampuan makhluk, sehingga menyatakan bahwasanya kemampuan makhluk dan perbuatan makhluk itu di luar dari takdir Allah. Dan kedua kelompok ini sama-sama sesat dan melampaui batas.
Baik. Berarti Qadariyah yang mana yang disebutkan di kalam Syekhul Islam ini? Wallahu alam yang nampak adalah apa? Qadariyah Jabriyah. Yaitu apa? Karena bahwasanya akidah yang tadi itu berlawanan dengan akidah Qadariyah. Padahal akidah yang tadi itu apa? Orang-orang yang meyakini bahwasanya amalan para hamba itu keluar dari takdir Allah, tidak masuk dalam takdir Allah. Ini akidah siapa? Qadariyah Mu'tazilah. Berbeda dengan akidah yang diyakini oleh Qadariyah. Berarti Qadariyah yang disebutkan di sini adalah Qadariyah Jabriyah. Tayyib, kita kembali ke kalam Syekhul Islam dalam matanya. Wa qauluhu ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya mereka mau memaafkan dan mereka itu tidak perlu membalas. Apakah kalian tidak menyukai untuk Allah mengampuni kalian? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tayyib. Qala Syekh rahimahullah ta'ala qauluhu wal ya'fu wal yasfahu al-afu as-satr wat tajawuz. Ini makna dari maghfirah, bukan makna dari afu kalau secara bahasa. Tapi nggak masalah, terserah aja. Intinya yang rajih seperti yang telah kita sebutkan dari kalam para a'imah tadi. Tayyib, yaitu menutupi dosa dan memaafkan dosa tadi. Wasafah al-i'rab, yaitu kita berpaling, kita tidak perlu mengambil kisah dengan kesalahan yang tadi. Mustaqqun min safhatil unuq. Ini diambil dari apa? Dari permukaan leher, safhah, ya, atau safhah itu artinya adalah lembaran. Tetapi yang dimaksudkan adalah apa? Keberpalingan leher. Wahuwa an yu'ridha an iqabil al-mudnib, yaitu dia berpaling dari menghukum orang yang berbuat dosa, yaitu sudah engkau pergi saja, saya tidak ingin melihat kesalahanmu. Nah, itu namanya safah, sudah dimaafkan. Wa itabih, tidak mau mencela dia. Wa ka'annahu wallahu safhata unuqih, seakan-akan si orang ini, yaitu orang yang memaafkan ini, si mangsanya ini, dia menghadapkan kepada orang yang membuat jinayah tadi permukaan dari lehernya. Maksudnya adalah berpaling sehingga nampak leher dia yang sebelumnya tidak nampak arahnya itu. Wa huwa ablaq minal afu, safhah ini lebih kuat daripada afu, sekedar pemaafan. Lima dari anna safhah la lauma fih, karena yang namanya safhah itu sama sekali tidak ada celaan, yaitu dia tidak lagi mencela. Wala tasrif, tidak ada penyebutan dosa. Hadil ayah nazalat fi sya'ni Abi Bakar As-Siddiq. Ayat ini turun tentang keadaan Abu Bakar As-Siddiq hina halafa alla yunfiqa ala Mistah, ketika beliau bersumpah untuk tidak memberikan infak pada Mistah ibni khalatih, anak dari bibinya, li khawdihi fi amri Aisyah, karena dia ikut bergelimang di dalam urusan Aisyah. Khawd, yaitu dia menceburkan diri ke dalam ucapan-ucapan yang menuduh Aisyah. Wa kana miskinan badriyan muhajira, dan dia itu adalah Mistah ini orang yang miskin dan dia adalah pengikut perang Badar dan dia muhajir. Falamma talahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakar, manakala Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Abu Bakar, qala bala uhibbu an yaghfirallahu li. Maka Abu Bakar mengatakan, tentu saya suka untuk Allah mengampuni saya. Wa radda ala Mistah nafaqatah, maka dan Abu Bakar As-Siddiq mengembalikan nafkah kepada Mistah, yaitu tetap memberikan nafkah setelah itu. Dan beliau bersumpah untuk tidak mencabutnya selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau, yaitu nomor yang ke-4750, Muslim nomor yang ke-2770 dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk kita memaafkan para pelaku durjana walaupun pelaku jinayah itu tidak minta maaf, dan ini salah besar. Kenapa? Ayat ini turun tentang Abu Bakar dalam keadaan Allah Ta'ala mengingatkan tentang kebaikan dari Mistah. Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala
wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaknya orang-orang yang memiliki keutamaan dan memiliki kelapangan, memiliki harta yang banyak, mereka itu tidak bersumpah untuk tidak memberikan infak kepada sanak kerabat dan orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Apakah dan hendaknya mereka itu memaafkan. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini turun terkait dengan siapa? Abu Bakar dan Mistah. Yaitu Mistah layak untuk dimaafkan dan layak untuk tetap diberi nafkah. Kenapa? Karena Mistah sudah bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Mistah sudah mendapatkan 80 cambukan. Apalagi? Dan yang ketiga, karena Mistah ini termasuk apa? Termasuk sanak kerabat. Sanak kerabat paling layak untuk mendapatkan apa? Nafkah. Kemudian yang keempat, Mistah itu adalah apa? Dari kalangan masakin, orang miskin. Orang miskin layak untuk mendapatkan bantuan. Kemudian yang berapa? Yang kelima. Yang kelima, Mistah itu dari kalangan muhajirin. Muhajirin sangat layak untuk mendapatkan apa? Sedekah. Kemudian yang keenam, Mistah itu sendiri adalah dari kalangan ahlu Badar, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak layak untuk keutamaan Mistah ini dijadikan, yaitu apa? Diserupakan dengan orang-orang yang tetap berbuat durjana dan tidak mau minta maaf, kemudian kita disuruh memaafkan dia. Ini tidak layak sama sekali. Case-nya lain. Tidak layak orang yang zalim dan tidak minta maaf dan tidak bertaubat dan belum diberi hukuman, dia dikiaskan kepada Mistah. Ini jauh panggang daripada api. Padahal panggang dengan api dekat ya. Tapi kalau jauh jadinya nggak masak-masak memang. Perlu orang kumpul lagi, masak lagi. Ternyata nggak masak lagi. Nanti cari orang lain, cari tukang masak lain lagi. Intinya adalah apa? Bahwasanya kebenaran itu harus ditegakkan, hukum itu harus diberlakukan manakala kemampuan itu ada. Dan sebagian orang layak dimaafkan, sebagian tidak layak untuk dimaafkan. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah, hari yang lain insyaallah, wallahu taala a'lam.